Semot atau Kitab Keluaran pasal 10. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, "Pergilah menghadap Faro, karena aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, agar aku dapat mengadakan tanda-tandaku di tengah-tengah mereka, dan agar engkau dapat menceritakan kembali pada telinga anak cucumu hal-hal yang aku sendiri telah bertindak dengan keras atas orang Mitsraim, dan tanda-tandaku yang telah aku lakukan di antara mereka, maka kamu dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh." Lalu Mose dan Aharon pergi ke hadapan Faro dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh Elohim orang Ibrani berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi, sehingga mereka dapat melayani aku. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah, esok hari aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu, dan dia akan menutupi permukaan tanah, dan tidak seorang pun dapat melihat tanah itu, dan dia akan memakan habis sisa-sisa yang terluput, yang masih tinggal padamu dari hujan es. Dan dia akan memakan habis setiap pohon yang tumbuh bagimu di ladang. Dan istana-istanamu akan menjadi penuh, juga rumah-rumah semua hambamu, dan rumah-rumah semua orang Mitsraim, yang entah ayahmu, entah pula leluhurmu, mereka belum pernah melihatnya sejak mereka lahir di bumi sampai saat ini." Lalu ia berbalik dan keluar dari tempat Faro. Dan berkatalah hamba-hamba Faro kepadanya, "Berapa lama lagikah orang ini menjadi perangkap bagi kita? Suruhlah orang-orang itu pergi, supaya mereka dapat melayani Yahweh Elohim mereka. Belumkah engkau menyadari bahwa Mitsraim sedang binasa?" Kemudian Mose dan Aharon dibawa kembali ke hadapan Faro. Lalu berkatalah dia kepada mereka, "Pergilah, layanilah Yahweh Elohimmu. Siapa dan siapakah yang akan pergi itu?" Dan Mose berkata, "Kami akan pergi dengan orang-orang muda kami, dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami, dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami, dan dengan kawanan lembu kami. Kami akan pergi, karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh." Maka dia berkata kepada mereka, "Biarlah terjadi demikian. Yahweh ada besertamu pada saat aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi. Lihatlah, karena ada yang jahat di raut wajahmu. Tidak demikian, aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja, dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki?" Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Faro. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mitsraim untuk belalang, dan biarlah dia datang ke atas tanah Mitsraim, dan biarlah dia memakan habis segala tanaman di tanah itu, semuanya yang disisakan oleh hujan es." Dan Mose mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mitsraim. Maka Yahweh membawa angin timur ke atas negeri itu sepanjang siang dan sepanjang malam itu hingga pagi. Dan angin timur itu membawa belalang, dan belalang itu bermunculan menyelimuti seluruh tanah Mitsraim, dan hinggap di seluruh wilayah Mitsraim. Luar biasa banyaknya. Sebelumnya tidak pernah ada belalang seperti yang demikian, dan sesudahnya pun tidak akan ada lagi yang demikian. Dan dia menyelimuti seluruh permukaan tanah, dan negeri itu menjadi gelap, dan dia melahap seluruh tumbuhan di bumi, dan segala buah pepohonan yang telah hujan es sisakan. Dan segala yang hijau tidak lagi disisakan pada pepohonan, dan pada tumbuhan di padang di seluruh tanah Mitsraim. Maka Faro segera memanggil Mose dan Aharon, lalu ia berkata, "Aku telah berdosa terhadap Yahweh Elohimmu dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon, ampunkanlah dosa-dosaku,
Sungguh sekali ini, berdoalah pula kepada Yahwe Elohimmu, agar dia menjauhkan aku dari kematian itu. Dan keluarlah Mose dari tempat Paro, lalu ia berdoa kepada Yahwe. Dan Yahwe mengubah angin laut yang sangat kencang, dan angin itu membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mitsraim. Namun Yahwe mengeraskan hati Paro, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Mitsraim, dan orang dapat merasakan kegelapan itu. Dan Mose pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mitsraim selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Lalu Paro memanggil Mose dan berkata kepadanya, pergilah, layanilah Yahwe. Hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Tetapi Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahwe Elohim kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami. Tidak seekor pun dapat ditinggalkan, karena kami harus mengambil daripadanya untuk melayani Yahwe Elohim kami. Dan kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Yahwe sampai kami tiba di sana. Namun Yahwe mengeraskan hati Paro, dan dia tidak membiarkan mereka pergi. Tetapi Paro berkata kepadanya, pergilah daripadaku, jagalah dirimu, jangan lagi melihat mukaku, karena pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Maka Mose berkata, sebagaimana yang telah engkau katakan, maka aku tidak akan lagi melihat mukamu.